Sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe. Monumen Pancasila Sakti berada di Jalan Raya Pondok Gede, Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Monumen Pancasila Sakti dibangun atas pendapat Presiden Republik Indonesia kedua yaitu Soeharto, dengan luas area yang lebih kurang 14,6 hektar. Monumen ini dibangun dengan tujuan untuk mengingat para pahlawan revolusi kita yang gugur telah berjuang mempertahankan negara Republik Indonesia dari ancaman komunis. Monumen Pancasila Sakti mulai dibangun pada pertengahan Agustus tahun 1967 oleh Presiden Soeharto dan diresmikan pada 1 Oktober tahun 1973 silam. Kawasan ini awalnya merupakan kebun karet. Di Monumen Pancasila Sakti, atau dikenal Museum Lubang Buaya, pintu masuk ke areal parkir dilengkapi dengan palang otomatis dengan areal parkir yang cukup luas, bahkan bisa menampung lebih dari 5 bis. Di situ juga tersedia pedagang, makanan, minuman, dan masih ada pedagang-pedagang yang lain. Setiap hari banyak pengunjung di tempat ini untuk mengetahui peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang terjadi pada tahun 1965 silam, yaitu peristiwa penculikan dan pembunuhan 6 Jenderal TNI Angkatan Darat dan seorang perwira. Jenazah mereka dimasukkan ke dalam lubang sumur sedalam 12 meter oleh komunis. Mobil Dinas Letnan Jenderal Ahmad Yani, selain sebagai Panglima Angkatan Darat, juga merangkap sebagai Kepala Staf Komando Tertinggi sejak bulan Februari tahun 1965 sampai gugurnya beliau oleh gerombolan G30 SPKI. Mobil Dinas Pangkostrat Majen TNI Soeharto tahun 1965 silam. Sejarah singkat. Mobil Jeep Toyota Canvas nomor 4401 dengan nomor registrasi Angkatan Darat 703011232 buatan tahun 1964 silam, merupakan salah satu mobil dinas Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat Pangkostrat pada tahun 1964 yang pada waktu itu dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Soeharto. Mobil ini digunakan oleh Mayor Jenderal TNI Soeharto dalam memimpin operasi
Penumpasan pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965 silam di Jakarta. Mobil operasional PN Artayasa, mobil truk yang digunakan oleh pemberontak G30 SPKI. Mobil truk Dodge tahun 1961 buatan USA dengan nomor polisi B2982L. Mobil ini dirampas pemberontak G30 SPKI di sekitar Jalan Iskandar Syah daerah Blok M Kemayoran Baru Jakarta Selatan. Kemudian kendaraan tersebut digunakan oleh pemberontak G30 SPKI menculik dan mengangkut jenazah Brigjen TNI di Panjaitan dari kediamannya ke daerah Lubang Buaya Pondok Gede, Jakarta Timur pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 silam. Panzer Batalion Kavaleri 3 Kodam Brawijaya. Panzer dengan tabel P, CMK2. Saracen adalah sebuah kendaraan lapis baja yang berasal dari negara Inggris. Kendaraan tersebut digunakan oleh Organik Batalion Kavaleri 7 Kodam 5 Jaya pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 silam. Panzer ini digunakan untuk membawa jenazah Letjen TNI MT Haryono dari Markas Besar Angkatan Darat menuju ke Makam Kalibata pada tahun 1976 silam. Panzer ini dipindahkan ke Batalion Kavaleri 3 Kodam Brawijaya untuk mendukung operasi militer di Timur Timur pada bulan Juli tahun 1985 silam. Panzer ditarik dari penugasan di Timur Timur dan kemudian pada tahun 1987 dimesiumkan di halaman Monumen Pancasila Sakti. Di sini juga masih tersimpan atau dimesiumkan sebagai sejarah yang tak terlupakan, salah satunya senjata jenis Stenberg milik Brigjen di Panjaitan. Dan ada beberapa senjata yang lain. Tidak bisa untuk disebut satu persatu. Untuk mengetahui lebih jelas, bisa untuk mengunjungi tempat museum atau Monumen Pancasila Sakti terbuka atau beroperasi setiap hari termasuk hari Sabtu dan tanggal merah. Untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti, di sini terdapat beberapa tragedi di antaranya.
Sumur maut pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 silam. J30 SPKI menggunakan sumur tua sedalam 12 meter dan berdiameter 15 cm ini untuk mengubur 7 jenazah pahlawan revolusi. Sebelum mereka para pahlawan dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang sumur, rumah penyiksaan. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 silam serambi rumah ini sebagai saksi bisu atas kekejaman yang terjadi pada peristiwa tersebut oleh pemberontak G30 SPKI sebagai tempat untuk menahan dan menyiksa para pahlawan revolusi kita dan akhirnya dibunuh. Mayor Jenderal Siswondo Parman, Mayor Jenderal R. Suprapto, Brigade Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, dan Letnan 1 Pierre Andreas Tenden. Ini adalah pos komando di Monumen Pancasila Sakti, tempat untuk rapat atau briefing para komunis. Persiapan sebelum melaksanakan G30 SPKI untuk menculik atau menangkap para pahlawan revolusi. Dapur umum Monumen Pancasila Sakti. Para pengunjung bisa melihat sejumlah barang peninggalan yang asli, diantaranya meja, kursi, lemari, tempat tidur, wajan, dan dandang. Inilah Monumen Pancasila Sakti. 7 patung para jenderal revolusi kita telah gugur atas kekejaman G30 SPKI. Jenderal Ahmad Yani, Maijen Raden Suprapto, Maijen Mas Tirto Darmo Haryono, Maijen Siswondo Parman, Brigjen Donald Ishak Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo, Letu Pierre Andreas Tenden.